Oke, hari ini klien saya Ibu Desi memohon perlindungan hukum ke Komisi Perlindungan Perempuan. Ya, intinya apa? Intinya hari ini kita diterima dengan baik oleh komisioner di Komnas Perlindungan Perempuan dan kita disambut, dan juga kita sudah menyampaikan apa yang menjadi pengaduan kita, dan dalam hal ini Komnas Perlindungan Perempuan sangat mendukung apapun tindakan-tindakan yang akan kita lakukan dalam hal memperjuangkan hak-hak dari Ibu Desi. Dan pihak Komnas Perlindungan Perempuan juga akan menyurati pihak-pihak atau lembaga-lembaga terkait dalam melindungi hak-hak perempuan dari Nyonya Desi. Seperti itu, Pak. Pengaduannya apa aja, Bang? Ya, gimana ngomong? Di sini Gimana, Bang? Kita yang menariknya aja. Di sini kita menceritakan hal-hal yang dialami oleh klien kita secara keseluruhan dari A sampai Z. Dan Anda udah tahu A sampai Z itu apa? ya, jadi tidak perlu kita jelaskan Belum. lagi. Intinya, Bang. Mungkin poin-poin pentingnya, poin-poin penting. Contohnya kita mengadukan pada tanggal 7 Februari klien kita diusir seperti itu, dan juga di mana hak-hak Ibu Desire juga dirampas gitu. Kita mengadukan kepada Komnas Perlindungan Perempuan, dan dalam hal ini Komnas Perlindungan Perempuan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Desire untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mempertahankan hak-haknya seperti itu. Bang, hak yang dirampas apa nih, Bang? Kemarin kan beberapa kali ditolak dibantah lah, dibantah. Oke, sekarang giliran gua ya. Ya, siap. Kalau saya langsung to the point. Siap. Oke. Pertama, ya. Pertama, Kesini aja, ke Bang, depan. kamera. gua mau lihat dia. Oh. Boleh, masuk. Pertama, kamu hak tinggalnya sekarang sudah tidak di rumah itu lagi. Itu satu. Ya, dia kehilangan hak tinggal rumah yang milik bersama. Yang kedua apa? Mobil gimana? Hah? Mobil yang dikasih ke kamu, diapain? Dijual. Mobil Yang jual siapa, Bu? yang narik siapa? Siapa? Jadi mobil itu sebelumnya untuk kamu transportasi, sekarang sudah diambil. Mobil saya dan mobil ibu saya. Mobil kamu dan mobil ibu kamu. Dulu gua sama artis itu nggak gua tarik apa-apa. Ada bilang ambil. Jadi udah. Aduh. Mobil pun diambil. Oke. Apa lagi? Pancing terus. Bu, alasannya apa, Bu, mobil diambil? Alasannya apa? Mobil diambil. Bang, kan harta bersama bisa aja, Bang. Kenapa? Harta bersama dibeli saat menikah, Bang. Iya, tapi kan kalau sudah dikasih ke istri, masa lu tega sih ambil gitu loh. Mobil berapa sih? Katanya kan pengacara tenar. Iya kan? Mobil berapa sih? Itu loh ya, biar Anda tahu penderitaan ibu ini. Udah? Pertanyaan itu apa lagi? Bu Desi, tapi bener kan kata Pak Hotma, Bu Desi tiap bulan dapat nafkah ratusan Oke. juta. Sekarang itu akan topik tersendiri nanti. Ya, oke. Sekarang giliran saya bicara. Sekaligus menjawab ocehan bacotnya si Hotma, si Tompul dan timnya. Siap. Ya, saya akan menjawab. Termasuk konferensi pers tanggal 6 April. Ya. Ada 3 pointer dia dan timnya membuat tuduhan. Satu, katanya begini, manusia itu dinilai dari mulutnya. Kalau mulutnya nggak bisa dipercaya, maka sama aja dengan kambing. Ya kan? Itu ditujukan ke saya. Oke, satu. Kedua, tampil banci tampil. Ketiga, agar tutup mulutnya, maksudnya tutupnya kodok. Itu semua dari segi kode etik advokat itu sudah melanggar kode etik. Tapi saya tenang, satu-satu dulu. Kita bicara dulu, mulut siapa sebenarnya yang bisa dipercaya? Oke, satu-satu dulu. Oke, saya atau dia? Saya istri satu. Ya? Kok jadi lupa nih? Dia istri berapa, Bang? Sebentar dulu. Di dalam Instagram itu Mami Toko atau dia yang mengatakan perkawinan itu
harus berakhir dengan karena kematian. Ya, artinya tidak boleh cerai. Itu keluar dari mulut dia di Instagram, benar ya? Dia mengatakan itu. Hotma sendiri sudah cerai 2 kali. Ini perkawinan yang kenapa? Jadi mulut siapa yang bisa dipercaya? Jawab anak-anak. Coba. Udah lihat. Seorang laki-laki yang sudah 2 kali cerai menyatakan di Instagram perkawinan itu hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Lu jangan liatin berlian gua dong, lihat mulut gua. Mulut gua bisa dipercaya, bukan kambing. Oke, 1 ya. Oke. Saya berharap disemprot biar kaya, Bang. Oke, itu 1 ya. Nah, yang kedua, dia mengakui, tidak membantah. 22 tahun ya, nikah dengan pengacara besar. Satu pun rumah tidak ada atas nama dia. Tapi dia kasih apartemen 2 di Singapura, Australia 2. Ini dokter kumlaut, saya mau ngomong itu, Dodol. Jalan. Itulah yang mau saya katakan. Omongan mulut siapa yang bisa dibuktikan? Dia kemarin di konferensi pers tanggal 6 April. Ada apartemen di Singapura. Ada apartemen di Australia. Aduh. Setelah tahu apartemen itu DP-nya dari uangmu ya, warisan bapaknya. Sebagian besar dibeli dengan meminjam uang dari bank. Udah ada kan kemarin akte mortgage-nya? Ada akte mortgage-nya. Mana dia nih? Aduh. Ini dia nih. Dari bank mana nih? BSI, OUB. Seorang istri pengacara besar harus meminjam uang hanya membeli 1 apartemen. Berani lagi dia mengatakan seolah-olah itu dia yang beli kemarin. Ya, seolah-olah apa itu? Seolah-olah itu adalah berkat dia lah. Ya, dia tidak terus terang mengatakan dia yang beli, tapi dia katakan apartemen. Ternyata untuk membeli apartemen itu dia yang meminjam uang dari bank anaknya atas nama anak ya, dan cicilannya dari uang sewa apartemen tersebut. Jadi benar nggak tidak ada 1 sen pun dari uang dia? Benar. Mulut siapa yang bisa dipercaya, anak-anak? Oke? Untuk membeli apartemen 1M, 2M ya? Enggak, total berapa? Total 2M dipinjam hampir 90%, harus meminjam dari bank. Hotman Paris membeli apartemen untuk istrinya. Ini saksi, lebih dari 100 apartemen di Jakarta, benar? Nggak mungkin Hotman Paris menyuruh istri ke bank hanya untuk meminjam 2 miliar. No way. Oke? Jadi mulut siapa yang bisa dipercaya? Katanya mulut Hotman itu nggak bisa dipercaya. Katanya kalau mulut tidak bisa dipercaya sama dengan kambing. Ganteng begini kayak kambing, coba lihat. Hah? Semua perkara internasional gue yang pegang, hampir semua. Oke? Udah 2 ya? Oke. Apa? Kita dulu. Sabar, baru 2 ya? Yang ketiga, kemarin di konferensi pers dia bilang, saya sudah peringatkan Desi agar jangan pergi ke Bali. Aduh, capek deh. Dia pergi ke Bali, dan dia diusir tanggal 7 Februari. Pergi ke Bali tanggal 10 dengan anaknya Bam sama tim kreatifnya. Tim kreatifnya menyusul malah 4 hari itu. Oke. Tapi poinnya bukan itu. Dia katakan, saya sudah memperingati Desi agar pergi. Padahal perginya tanggal 10. Sejak tanggal 7 April
Sudah tidak pernah ada komunikasi. Nggak ketemu. Kan dia udah pindah rumah kan? Tidak ada WA, tidak ada SMS. Jadi bagaimana dia mengatakan di depan publik, saya sudah memperingati agar jangan pergi. Ngerti anak-anak? Tanggal 7 diusir, tanggal 10 pergi. Sejak tanggal 7 sudah tidak ada komunikasi. WA pun tidak ada, padahal rumahnya cuma di sebelah. Sudah 3. Bayangin betapa parahnya. Jadi mulut siapa yang harus dipercaya? Oke? Ya, apa lagi? Bang, diusir berarti bukan pergi sendiri bang, bukan keluar sendiri. Hotma bilang keluar sendiri. Kalau keluar sendiri sayang, nggak mungkin dibangun tembok. Ya, kalau keluar sendiri, nggak mungkin dibangun tembok. Minimum akan datang menemui, ada apa sayang? Ada apa seperti di Instagram? Mami, papi. Harusnya datang, mami balik dong. Ada mertua, katanya sayang mertua. Pernah nggak datang menemui mertua sejak kamu diusir tanggal 7? Nggak pernah. Padahal pekarangan sama. Oke? Baru 3 loh. Bang, katanya mertua dimanfaatkan oleh Bang Hotman itu. Ini dokter cum laude, saya akan ke sana. Saya datang untuk itu, tenang aja. Saya hanya pertama kan tadi topik mulut siapa yang bisa dipercaya. Kan dia mengatakan orang yang mulutnya tidak dapat dipercaya sama dengan kambing. Tadi sudah 3 buktikan bahwa pernyataan dia tidak benar, udah 3. Itu baru 3. Oke?